Halo, apa kabar guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-32 dari serial animasi Donghua Battletrap The Heaven, dimana pada episode sebelumnya karena undian yang diambil oleh penatua Suqian akhirnya mempertemukan Xiaoyan dengan Liu Qing. Lantas seperti apakah keseruan yang akan terjadi pada episode kali ini? Dan langsung saja, let's get started. Di tribun para tetua, kita akan melihat nih sang penatua Suqian yang sedang memandangi stik hasil undian yang dia tarik sebelumnya. Ia meski rada menyesal akibat undian yang ditariknya malah mempertemukan Xiaoyan dengan murid terkuat di peringkat ketiga Liu Qing. Tapi mau dikata apa lagi guys, yang pastinya pertarungan di antara keduanya harus tetap dilakukan. Sementara itu di kelompok Liu Qing, si Liu Fei senang bukan main nih. Bahkan dia sudah memastikan jika Xiaoyan pasti akan dibantai kali ini. Sampai-sampai Xian pun berinisiatif untuk memukuli si Liu Qing terlebih dahulu agar Xiaoyan bisa auto win tanpa bertarung. Sumpah guys, ini Xian macam udah kecanduan pil enak buatan Xiaoyan nih kayaknya. Sampai-sampai kalau ada yang berani memprovokasi Xiaoyan, bisa-bisa langsung dia bantai tuh. Penganut sistem senggol bacok nih bocil. Ya tentunya rencana Xian ini nggak diterima oleh Xiaoyan lah. Dan meskipun para anggota gengnya udah pada speechless akibat mengetahui jika Xiaoyan akan menghadapi Liu Qing, Sun Er seorang diri masih tetap percaya jika Xiaoyan pasti akan menang. Gak pakai lama keduanya pun turun ke arena nih. Di arena itu, Liu Qing pun segera melontarkan sewarnya agar Xiaoyan tidak terlalu mengecewakannya dengan kemampuan yang dia miliki. Sampai-sampai dia berkata tidak akan menggunakan tombak pembelah gunung miliknya karena tombak gunungnya itu hanya digunakan saat musuhnya layak untuk dia lawan guys. Lalu karena jarak perbedaan kultivasi antara Xiaoyan dengan Liu Qing cukup jauh, Xiaoyan tanpa ragu langsung mengaktifkan teknik 3 perubahan api misteriusnya dan langsung menerjang ke arah Liu Qing. Meski masih dengan mudah ditahan oleh Liu Qing, efek yang ditimbulkan dari adu kekuatan tersebut ternyata cukup berdampak nih pada murid di sekitarnya. Lantas ketika melihat Xiaoyan yang berhasil dipukul mundur oleh kekuatan dorongan dari Liu Qing, membuat Liu Fei langsung sesumbar jika Xiaoyan itu memang bukanlah tandingan dari kakaknya. Pertarungan pun berlanjut. Kini untuk kedua kalinya Liu Qing menahan pedang suan berat yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Setelahnya Liu Qing merasa aneh nih, karena selain pedang Xiaoyan lebih berat daripada tombak miliknya, Doqi milik Liu Qing pun tiba-tiba melemah saat bersentuhan dengan pedang tersebut. Ledakan oktana milik Xiaoyan pun dilepaskan yang langsung disambut dengan cakar pembelah peti milik Liu Qing. Pada akhirnya Xiaoyan berhasil melancarkan serangan yang berhasil memukul mundur Liu Qing. Nah, bagi Liu Qing meski Xiaoyan gak bisa diremehkan, namun jika ingin mengalahkan dirinya, ini masih belumlah cukup. Gak mau kalah, Xiaoyan berkata jika ini barulah pemanasan. Liu Qing begitu senang bukan main nih, dan langsung mulai menerjang, sehingga adu gelut dengan tangan kosong di antara mereka pun terjadi. Adu mekanik di antara mereka pun terjadi dengan intens.
masing-masing saling menerima dan memberi pukulan satu sama lain. Bahkan dampak dari adu kekuatan di antara keduanya sampai merusak bangunan di sekitarnya. Gak diduga metode rahasia Xiaoyan sudah mencapai batasnya nih. Liu Qing yang menyadarinya gak membuang kesempatan dan langsung menerjang Xiaoyan yang kini dipaksa bertahan dengan mengeluarkan doki armor api miliknya. Dan seketika semua orang mengira jika Xiaoyan gak akan bertahan lebih lama lagi, sebab terus-menerus menerima serangan yang dilancarkan oleh Liu Qing. Saat itulah Xiaoyan membungkam semuanya dengan langsung mengeluarkan teknik teratai api yang segera serangannya tersebut diarahkan langsung pada Liu Qing. Sehingga duar, teratai api Xiaoyan pun mekar dengan indah menutupi arena pertempuran. Nah, karena Xiaoyan telah naik ke ranah Dowling, otomatis daya tempurnya juga semakin kuat. Jadi gak heran kekuatan teratai api yang dilepaskan oleh Xiaoyan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka pun menjadi penasaran bagaimana keadaan Liu Qing setelah menerima serangan sekuat itu. Yang pada akhirnya muncullah Liu Qing yang sudah keluar dari asap yang tebal yang menutupi arena dengan keadaan yang sudah compang-camping sambil membawa tombak pembelah gunungnya. Kini dia mengakui jika Xiaoyan memang pantas membuat dirinya menggunakan tombak andalannya nih. Liu Qing pun bergegas mengeluarkan ultimate-nya sambil berujar jika Xiaoyan mampu menahan serangan pamungkasnya itu, dia akan menyerahkan peringkat ketiga miliknya kepada Xiaoyan. Padahal teknik ini sengaja dia simpan guys, khusus untuk melawan Lin Xuyan nanti. Tapi karena udah jadi begini, dia terpaksa menggunakannya untuk mengalahkan Xiaoyan. Liu Qing pun memulai ancang-ancangnya untuk mulai melepaskan teknik kelas One tingkat tinggi yang menjadi serangan pamungkasnya. Gelombang energi yang luar biasa pun menyelimuti arena pertempuran nih guys, yang bahkan membuat Lin Xuyan penasaran tentang bagaimana cara Xiaoyan menghadapi teknik ini. Tanpa ragu, Xiaoyan pun menerima tantangan itu sembari berujar jika dia dengan senang hati akan mengambil posisi 10 besar. Segera dia pun bersiap untuk melepaskan teknik pamungkasnya juga nih. Bahkan tetua Suqian tidak menyangka jika doki mereka bisa 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang pun mulai penasaran dengan teknik apa yang digunakan oleh Xiaoyan itu. Lin Xuyan pun menebak jika dilihat dari energi alam yang bergejolak dengan liar, kemungkinan adalah teknik di peringkat bumi. Dapat dilihat guys, energi yang dikeluarkan oleh keduanya bahkan sampai memenuhi arena. Lalu Liu Qing pun melompat ke atas dan langsung melepaskan teknik membelah gunung miliknya yang langsung disambut oleh teknik gelombang balok pemecah api milik Xiaoyan. Nah, benturan dari kedua teknik tersebut bahkan menyebabkan energi bergejolak dengan sangat liar dan tak terkendali guys. Sampai-sampai begitu tabrakan energi itu pecah dan bertebaran ke segala arah, para murid yang sedang menonton harus mengeluarkan pelindung doki demi menahan pecahan energi liar yang jatuh ke arah mereka. Dan karena efek yang ditimbulkan dari tabrakan energi tersebut kian mengkhawatirkan, mau tidak mau penatua Suqian harus turun tangan untuk mengisolasi energi liar yang semakin tak terkendali.
Para murid pun cukup lega nih dengan tindakan pencegahan yang diambil oleh Penatua Suqian. Nah, meski Penatua Suqian telah berhasil menyegel energi yang tak terkendali itu, namun karena energi tersebut terlalu ganas guys, akhirnya ada setetes energi yang merembes keluar dan jatuh ke atas arena, hingga menyebabkan terjadinya ledakan ganas di arena guys. Sun Er yang bergegas menolong Xiaoyan pun sudah mendapati jika ayangnya tersebut sudah nggak sadarkan diri lagi nih. Namun Penatua Suqian yang datang dengan Liu Qing yang sudah tak sadarkan diri pula menenangkan dirinya jika sebelum ledakan terjadi dia telah membungkus keduanya dengan douqi miliknya, sehingga sudah bisa dipastikan mereka akan baik-baik saja. Dan karena keduanya tidak sadarkan diri, kedua penatua lainnya yang datang pun meminta penjelasan siapakah yang menjadi pemenangnya. Hingga diputuskan jika pertarungan di antara mereka berakhir imbang dan keduanya dinyatakan pantas untuk memasuki peringkat 10 besar. Akhir kata Penatua Suqian mengumumkan jika kompetisi peringkat kuat pun telah berakhir. Ya, meski sangat disayangkan karena Lin Xuya tidak memiliki kesempatan lagi untuk melawan Xiaoyan atau Liu Qing, tapi mau dikata apa lagi guys. Dan sesuai aturan sebelumnya, setelah kompetisi berakhir, maka memungkinkan bagi para siswa lain untuk menantang para kontestan yang baru dipromosikan di peringkat 10 besar. Penatua Suqian pun menanyakan, siapa nih yang mau naik ke arena? Tentu saja sebagian besar murid merasa ragu nih, sebab peringkat 10 teratas dipenuhi dengan monster kuat. Siapa coba yang berani cari masalah dengan mereka? Apalagi mereka baru saja melihat betapa dahsyatnya pertarungan Xiaoyan dengan Liu Qing. Jadi udah kena mental duluan mereka. Hehe. Sun Er yang ingat perkataan Xiaoyan jika dia ingin melihat sisi mempesona dirinya pun membuat keputusan yang mengejutkan nih, yang ternyata dirinya menantang murid kedua terkuat Lin Xuya nih. Tentunya orang-orang pun terkejut mengapa tiba-tiba Sun Er ingin melawan Lin Xuya. Pertarungan pun diadakan di atas arena bekas pertempuran sebelumnya. Segera pertarungan pun terjadi. Sun Er ini benar-benar menunjukkan sisi lain dari dirinya nih guys, menyerang Lin Xuya dengan kekuatan penuh. Bahkan jalannya pertarungan pun lebih didominasi oleh dirinya, dan dengan menggunakan senjata pisau terbangnya cukup membuat Lin Xuya kerepotan. Bahkan serangan balik yang dilancarkan Lin Xuya pun sama sekali nggak berdampak pada dirinya, sampai-sampai membuat Lin Xuya mengeluarkan serangan terkuatnya demi bisa mengimbangi kekuatan Sun Er. Tapi dengan mudah serangan itu dipatahkan oleh Sun Er. Hingga pada akhirnya Sun Er pun mengakhiri perlawanan dari Lin Xuya dalam waktu yang singkat. Hal itu pun tentunya mengejutkan semua orang nih, terutama si Liu Fei. Karena sekuat ini mengapa tidak mengikuti kompetisi peringkat kuat ya? Orang-orang mengira murid baru terkuat tahun ini adalah Xiaoyan guys. Namun begitu Sun Er bertindak, mereka baru sadar jika Sun Er lah yang terkuat. Lin Xuya pun menyadari dengan kekuatan Sun Er yang telah dia tunjukkan sebelumnya, seharusnya dia bisa melawan Xian dong. Tapi Sun Er menjelaskan dirinya tidak tertarik dengan kompetisi karena dia cuma ingin menuruti Xiaoyan yang ingin wanitanya bersinar di hadapan semua orang nih. Namun sayangnya Xiaoyan juga tidak bisa melihat ini karena dia sedang pingsan guys. Bagi Lin Xuya, Xiaoyan ini sangat beruntung guys, karena bisa mendapatkan wanita sekuat dan sebaik Sun Er.
Sementara itu di sisi lain nampak sebuah pasukan kuda terbang yang dipimpin oleh seorang bernama Lingkuan. Mereka sudah sampai nih ke wilayah Sudut Hitam. Dan tentu saja kita harus bersabar untuk menyaksikan tindakan apa yang hendak dilakukan mereka di minggu depan.